Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Mahbub, dari Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. 2 di antaranya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 89. Dan kata-kata Ibrahim, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Abu Hurairah meneruskan, yang ketiga, suatu ketika saat Nabi Ibrahim dan istrinya Saroh di Mesir, tanpa diduga datanglah seorang raja yang lalim. Ada yang mengatakan kepadanya, di sini ada seorang lelaki membawa seorang wanita yang amat cantik. Si raja datang menghampiri dan bertanya kepada Ibrahim tentang wanita yang dimaksud. Raja bertanya, siapa dia? Ibrahim menjawab, dia saudariku. Setelah itu Ibrahim menemui Sarah lalu berkata, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu. Si raja itu bertanya kepadaku, lalu aku berkata padanya bahwa kau adalah saudariku. Untuk itu, jangan kau dustakan aku. Raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih tangannya, namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Namun, setelah itu si raja berusaha meraih Sarah lagi untuk kali kedua, sama seperti sebelumnya, atau bahkan lebih keras. Si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpa. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya dan berkata, yang kalian bawa ini bukan manusia, tapi setan. Raja kemudian menghadiahkan Hajar kepadanya sebagai pelayan. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim yang saat itu tengah sholat. Ibrahim berisyarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya. Sarah berkata, Allah membalikkan tipu daya orang kafir, berbalik menimpa dirinya sendiri, dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Shahihnya. Wallahu a'lam bishawab.